Oke dokter, kayaknya nih kita langsung ke topik tentang utama ya. pembicaraan. Iya nih, kayaknya tadi kan sedikit pengetahuan buat Tribuners mungkin yang pipi cabi dan ada kantong mata ya nih ya. Jadi dokter kayaknya nih banyak banget mungkin yang mempertanyakan soal acne Acne ya. atau jerawat gitu ya. Karena kayaknya mungkin ada yang merasa kayak mukaku kayaknya baik-baik aja, aku sering cuci muka dengan rajin, terus pakai toner-toner atau pembersih muka yang bagus gitu. Tapi ada aja nih jerawat. Sebenarnya jerawat itu seperti apa sih yang bisa muncul atau Oke. penyebabnya gitu dok? Oke, sebelum saya bahas tentang jerawat ya, saya mau paparkan dulu ada fenomena menarik zaman sekarang yang saya tangkap ya. Saya kan suka menginterview ya, menanya setiap pasien yang datang itu saya selalu tanya detail satu persatu ya. Jadi ada fenomena yang saya tangkap, kalau misalnya ibu-ibu zaman dulu nih ya, problem utamanya adalah flek. Oh iya. Karena masih banyak menggunakan merkuri. Karena kan zaman dulu edukasi kurang, jalur untuk ke media sosial untuk dapat informasi itu tuh kurang ya zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang tuh informasi itu mudah didapat ya. Mereka banyak dapat informasi itu dari berbagai media, TikTok, Instagram, YouTube segala macam ya, terutama TikTok sih. Iya. Jadi mereka sangat aware, mereka tahu nih mereka nggak boleh pakai merkuri. Mereka ada banyak edukasi tentang merkuri. Mereka nggak pakai merkuri, tapi banyak mereka pakainya itu skincare-nya campur-campur. Betul. Nanti sabunnya ini, tonernya ini, serumnya ini, krim siangnya ini, krim malamnya ini. Akhirnya pemilihan yang tidak tepat dan tidak disesuaikan dengan jenis kulit. Problem yang justru banyak muncul sekarang di anak-anak muda itu adalah acne. Iya. Itu ya. Kenapa bisa terjadi itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, acne itu sendiri pengertiannya adalah peradangan kronis ya, peradangan kronis yang terjadi pada unit kelenjar pilosebaceous. Pilosebaceous itu tuh, pilo tuh rambut, sebaceous itu kelenjar minyak. Jadi di kulit kita ini kan ada unit kelenjar rambut dan kelenjar minyak. Dia nyatu jadi satu, jadi namanya unit pilosebaceous. Jadi ada rambut yang rambut-rambut halus di pipi kita kan ada rambut-rambut halus dan ada kelenjar minyaknya. Jadi terjadi peradangan kronis di situ. Ya, terjadi peradangan kronis, bentuknya bisa polimorfik, bisa banyak, bisa berupa komedo, papul, pustul, nodul ya. Banyak banget itu pengertiannya. Nah, kenapa bisa terjadi acne? Patogenesisnya adalah seperti ini. Itu kan ada kelenjar ya, ada salurannya ya. Acne itu pokoknya terjadi jika ada sumbatan di saluran unit pilosebaceous tadi. Harusnya dia tuh alirannya lancar. Kalau ada gambar sih enaknya saya tunjukin dari gambar sebenarnya ya. Cuman ini karena nggak ada gambar. Jadi tuh harusnya di unit pilosebaceous itu dia aliran minyaknya di situ yang keluar untuk melapisi permukaan kulitnya supaya nggak kering itu aliran minyaknya harusnya kan lancar. Nggak boleh ada sumbatan ya, di orang awam bilangnya apa ya, pori-pori aja kali ya biar gampang ya. Di pori-pori itu tuh nggak boleh ada sumbatan. Jika terjadi sumbatan di situ, itulah awal mula terjadinya acne tadi. Jadi gitu. Pokoknya nggak bukan ada sumbatan di pori-pori, itulah awal mula terjadinya jerawat. mungkin gini ya dokter ya, kayak misalnya kan sebenarnya kulit kita ini butuh termoisturize sendiri, Benar. lembab gitu ya. Benar. Jadi mungkin untuk yang membuat kulit kita lembab itu ya ada minyak. Benar, itu alami natural itu, sebenarnya. iya. Sudah diciptakan Tuhan tuh seperti itu. Jadi diciptakan kelenjar minyak itu untuk melapisi permukaan kulit bagian luar supaya nggak kering. Tapi pada saat terjadi berlebihan produksinya, itulah menyebabkan jerawat. Nah, tadi kan saya bilang kan ada sumbatan ya. Nah, kenapa bisa ada sumbatan? Nah, itu ada 4 faktor utama kenapa dia bisa terjadi sumbatan. Satu, produksi kelenjar minyaknya berlebih ya. Produksi kelenjar minyak berlebih. Kemudian kedua, proses keratinisasi, pengelupasan sel kulitnya juga berlebih. Kemudian akhirnya ini tadi ya numpuk dengan kotoran, debu, minyak segala macam ya. Numpuk kan tadi jadi sumbatan kan. Terus sumbatan ini lama-lama terinfeksi sama bakteri normal yang ada di kulit kita, namanya Propionum bakteri acne ya. P acne aja kita singkat ya. Terus itu akhirnya terjadi peradangan. Nah, 4 faktor itu. Jadi ada produksi kelenjar minyak berlebih, proses keratinisasi kulit yang berlebih, terus itu bakteri dan inflamasi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya jerawat. Gitu. Well, Tribuners. Nah, Tribuners pastinya nih kamu bertanya-tanya nih tentang acne, tentang jerawat. Kok bisa aku berjerawat padahal skincareku sudah banyak dan mahal? Mungkin seperti itu dokter ya. Dan pastinya kita butuh banget edukasi yang tepat, Tribuners, karena pastinya ada jerawat itu membuat kita nggak percaya diri ya dokter Nila ya.